Kalau kita sih nggak ada perdebatan, memang apa kontraknya kan habis ya. Jadi The New Star, information and entertainment. ketika kita menulis lagu bahasa Inggris kan prosesnya juga penting ya. Maksudnya kalau kita bikin lagu itu mungkin grammar nggak terlalu harus benar gitu, karena kalau lirik lagu kadang suka ada bahasa Inggris yang slang ya, tapi pronunciation, terus bagaimana kita menyebut kata yang benar itu kan penting gitu. Jadi ya aku belajar sama bule langsung nih. Udah berapa lama belajar bahasa Ya Inggris? baru 2 bulan terakhir lah. Oh, berarti seluruh personil ya? Sementara masih Rian dulu. Ya karena kan aku banyak ngomong ya tadi ya. Rian ada interview dan lain. Sorry, pokoknya kita ngalir aja ya. Ngalir, kita bikin karya yang bagus. Terus kita tumpahkan semua apa yang kita rasakan di karya-karya kita. Kalau bersaing kan emang dari dulu kita juga selalu ikut dalam band competition dan lain-lain. Jadi kalau bersaing itu secara sehat kan. Jadi kita fokus di karya kita aja dulu. Kalau ternyata nanti Tuhan memberikan rezeki buat kita untuk bisa bersaing sama mereka yang ada di levelnya mereka, ya alhamdulillah. Dan pasti kalau misalnya mau jadi musisi dunia ya nantinya harus ada dapat nominasi Grammy. Terus apalagi kan juga nanti mudah-mudahan kalau tidak ada halangan akan ada produser yang mendapatkan Grammy juga yang akan kerja sama-sama The Massive. Ya kalau kita ngomongin ya band itu kan biasanya kalau udah keren kalau manggung di kalau di Inggris ada Glastonbury ya, atau Lollapalooza atau Coachella, ya itu pasti akan jadi salah satu mimpinya The Massive. Kalau targetnya sebenarnya goalsnya tuh ya kita bisa menjadi band yang memang karyanya disukai sama market global. Jadi kalau paling yang menjadi salah satu yang menjadi acuan kita ya, kalau misalnya musik Indonesia yang sukses kan misalnya seperti Niki gitu ya. Niki kan dia bisa world tour, bisa manggung di Indonesia, menjual tiket dan sold out, terus lagu-lagunya tidak hanya didengar sama orang Indonesia tapi juga di seluruh dunia ya. Jadi ya mudah-mudahan ya kita targetnya pengennya bisa menjadi ya band dunia yang memang tur dunia, manggung di stadion di semua negara dunia, itu kita pengennya seperti itu ya. Kalau yang networking kita yang sekarang ini justru malah kita langsung sama record label yang menaungi seperti The Weeknd, Ariana Grande, Madonna, Michael Jackson dan lain-lain. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa benar-benar kerja sama mereka ya. Harus fokus banget ya, kita bahkan latihan ini bisa mungkin lebih dari 10 jam ya kali latihan ini untuk bisa mengulang-ulang lagu-lagu yang akan kita bawakan. Sebenarnya jujur ya, seperti yang kita bilang, kita fun fact-nya adalah 4 tahun yang lalu kita udah pamit sama keluarga, udah ngumpul di rumahku waktu itu, semua istri-istri ngumpul semua sama anak-anak ya waktu itu ya. Itu sampai kita bilang kita mau keluar gitu. Terus ada yang kaget, ada yang yakin gitu. Tapi akhirnya kita bisa meyakinkan bahwa ini adalah mimpinya The Massive. Karena kalau kita misalnya hanya stuck di sini aja, kita ada di zona nyaman ya, misalnya kita bisa aja sekarang manggung sebulan bisa 20 kali, 25 kali, ya bisa aja, tapi ya udah kita hanya melakukan rutinitas itu aja gitu. Tapi kalau kita menaikkan level mimpi kita, mudah-mudahan manggungnya nanti besok hari ini di Jakarta, besok udah di Hong Kong misalnya gitu, atau besoknya lagi udah di misalnya di Prancis misalnya gitu, atau di Paris gitu. Jadi ya kita sih pengennya gitu sih. Jadi sebenarnya nanti kita akan bertemu dengan booking agent di sana. Jadi booking agent itu biasanya mereka udah megang band-band dunia mana yang mereka yang ada di mereka gitu. Jadi planning kita sih sebenarnya nantinya kita akan ditempelin juga sama beberapa band di sana sih untuk tour dan lain-lain. Ya kalau kita demand-nya dapat di sana ya, tiba-tiba ternyata lagu kita hits gitu ya, bisa jadi ya kita bisa tour minimal North America lah gitu, minimal. Ya sebenarnya ini kita kan sedang berproses sebenarnya untuk mendapatkan titik temu yang paling
terbaik untuk ekosistem Indonesia, untuk yang paling ideal lah gitu. Yang pasti kita selalu mendukung apapun yang sedang diperjuangkan oleh para musisi ataupun seniman apapun gitu. Kenapa kita akhirnya memilih untuk tahu tentang industri musik dunia, karena kita juga pengen membawa atau pengen bisa share juga ke Indonesia. Ini loh, industri musik dunia itu seperti ini loh, transparansinya seperti ini. Jadi intinya kita saat ini sedang melihat, memantau juga bagaimana hasil dari perjuangan para teman-teman, dan mungkin masing-masing juga pastikan ingin yang terbaik ya untuk kehidupannya, untuk masa depan juga gitu. Dan apalagi kita juga semuanya juga, saya juga penyanyi, saya juga pencipta lagu juga gitu. Jadi yang pasti saat ini kita hanya bisa berdoa semoga apa yang diperjuangkan sama teman-teman itu mendapatkan titik temu yang terbaik. Dan yang pastinya saya percaya banget semuanya untuk kebaikan industri musik Indonesia sih. Ini kan sejauh ini berbagi ilmu, nah itu bagaimana pendapat? Ini jadi gini, prosesnya itu prosesnya, karena teman-teman semua kan sebenarnya sebenarnya nggak boleh ada kubu sih, harusnya kita bareng-bareng sih. Maksudnya gimana caranya kita bikin industri musik Indonesia ini bisa bikin sejahtera semua pihak. Karena kalau kita mengacu pada, nggak usah jauh-jauh, misalnya saya punya temen band Jepang, di gitarisnya Rare Queens, berapa kali ke rumah, dia cerita dia itu kalau belanja di sini belanja gitu 2 hari doang dia bisa miliaran belanja pas band doang. Berarti tandanya dia sangat sejahtera berarti ya. Jadi ternyata sistemnya sudah benar di sana. Mudah-mudahan dengan perjuangan teman-teman semua akan ada transparansi di dalam mengkolekkan royalti, terus kinerjanya semakin bagus. Para lembaga-lembaga yang memang sudah dipercaya para pencipta lagu untuk mengkolek royaltinya. Jadi intinya saat ini kita mengikuti prosesnya. Kalau ngomongin mau pilih mana itu teman semua. Pokoknya kita cinta musik Indonesia aja lah pokoknya. Kalau kita sih nggak ada perdebatan, memang kontraknya kan habis ya. Jadi setelah habis kita memutuskan untuk independen, dan kita sudah mempersiapkan semua juga. Kita punya perusahaan sendiri. Jadi memang 3 atau 4 tahun terakhir kita sudah mulai menata infrastrukturnya perusahaannya The Massive. Jadi kita memang ketika nanti benar-benar sudah resmi kan kita jadi nggak bingung kan, karena misalnya tiba-tiba lepas gitu kita nggak tahu mau gimana, tapi kita udah persiapkan sebenarnya dari 3-4 tahun kemarin sih gitu. Boleh tahu kapan mulai lepasnya? Kalau resminya di bulan Mei tahun depan, makanya kan kita bilang setelah, jadi tapi kan waktunya cepet banget ya. Jadi kita udah harus produksi dari tahun ini gitu. Jadi ketika udah resmi kita langsung rilis album yang internasional. Untuk lagu-lagu lu yang di sana di musiknya apakah emang milik lu sendiri atau jadi gini, kalau kita tetap lagu-lagu lama kan memang masternya punya musika. Jadi ya biarkan itu dikelola, dan kan kita juga tetap dapat royalti juga kan. masih aman ya? Jadi aman, nggak ada masalah.